Iswani, saya dari kelas 4 Rek A MGT 4, NIM 200304271. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Manajemen Sistem Informasi oleh Bapak Iqbal Ahmad SE MM. Saya akan menjelaskan materi yang ada pada pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pada materi pertemuan 9 yang membahas tentang sistem telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan pertukaran informasi. Jadi telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain dengan menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Pada sistem telekomunikasi hanya memerlukan 3 elemen. Yang pertama yaitu informasi yang diambil oleh pemancar dan berubah menjadi sinyal. Yang kedua, sinyal kemudian dilakukan melalui media jaringan. Dan yang terakhir, sinyal kemudian diterima dan diterjemahkan kembali menjadi informasi. 2 sisi sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi terdiri dari 2 sisi, yaitu yang pertama, pengirim informasi atau biasa yang disebut dengan transmitter of information. Dalam komunikasi, pemancar atau transmitter adalah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Yang kedua, penerima informasi atau receiver of information, yaitu sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, ia memancarkan informasi. Yang kedua, membangun atau membuat interface antara pengirim dan penerima. Yang ketiga, pengirim pesan melalui rute yang efisien. Yang keempat, memastikan bahwa pesan yang benar diterima oleh penerima yang berhak. Yang kelima, memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesan dan melakukan penyusunan kembali terhadap format pesan jika perlu. Yang keenam yaitu mengonversi pesan dari satu kecepatan ke kecepatan lain, atau komputer itu umumnya lebih cepat dibandingkan media komunikasi. Yang ketujuh yaitu memastikan bahwa alat pengirim, penerima, dan jalur komunikasi itu beroperasi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu menjaga keamanan informasi di setiap saat. Fungsi sistem telekomunikasi. Telekomunikasi ini adalah suatu sistem untuk mengkomunikasikan data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Fungsi 3 bagian terpenting dalam sistem telekomunikasi ini adalah yang pertama, itu ada transmitting device yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh. Yang kedua yaitu connecting device yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi aslinya. Media telekomunikasi. Media komunikasi yaitu merupakan semua alat untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, dan menyebarluaskan dan menyampaikan berbagai informasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 10 yaitu yang membahas tentang internet, intranet, dan extranet. Internet atau Internet Connected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sedangkan intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-datanya menjadi aman. Dan yang terakhir yaitu extranet. Extranet ini merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier dan kepada penjual yaitu vendor, mitra atau yang disebut dengan partner dan pelanggan lainnya.
Fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala yang besar dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang dalamnya itu berisikan informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas pada materi pertemuan ke-11, yaitu membahas tentang sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi, dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi ini dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakannya. Namun, perusahaan multinasional ini dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budidaya dan bahasa, masalah teknologi dan kurangnya dukungan dari pihak-pihak manajemen. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasanya disingkat menjadi TPS, yaitu Transaction Processing System, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin, harian, bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contohnya nih seperti ini, dia memasukkan pesanan pada sebuah transaksi penjualan, pemesanan, penggajian karyawan, pencatatan karyawan, dan pengiriman sebuah barang. Tujuan utama dari TPS ini adalah yaitu untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan dan menelusuri kembali jalur-jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri. CRM merupakan sebuah teknik yang prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang lebih maksimal untuk pelanggan serta perusahaannya. Menurut MC Kenna tahun 1995 ini berpendapat bahwa pelanggan itu harus diutamakan dan mengubah haluan pemasaran dari manipulasi menjadi pelanggan hubungan keterlibatan yang tulus dan pelanggan atau berkomunikasi dan berbagi informasi. Selanjutnya saya akan membahas materi pada pertemuan 12, yaitu membahas tentang e-commerce. E-commerce ini adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer yang termasuk juga ke dalamnya yaitu internet. E-commerce ini merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. E-commerce ini juga dapat menjadi alat yang membahas keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya layanan sambil meningkatkan kecepatan pengiriman layanan. Jenis-jenis dari e-commerce ini yang pertama yaitu business to business, yaitu penjualan barang atau jasa antar bisnis melalui penjualan online. Yang kedua yaitu business to consumer, yang merupakan model bisnis berdasarkan transaksi antara perusahaan yang menjual produk atau layanan dan pelanggan atau individu yang menjadi pengguna akhir produk ini. Yang ketiga yaitu consumer to consumer, merupakan perdagangan antara pribadi individu atau konsumen. Yang keempat ini, transaksi dalam tipe consumer to business terjadi sebaliknya, yang mana pada tipe e-commerce ini pengguna atau konsumer itu menciptakan produk dan layanan lalu dikonsumsi oleh bisnis dan organisasi dengan perantara website penyedia layanan. Business to administration juga dikenal sebagai penawaran bisnis to government dengan perusahaan ke lembaga pemerintah, yaitu administrasi. Yang keenam itu ada consumer to administration yang berhubungan dengan komunikasi konsumen langsung ke administrasinya. Dan yang terakhir yaitu online to offline. Kombinasi bisnis offline dengan internet ini berplatform O2O menarik pelanggan secara online, tetapi konsumsi nyata dari layanan harus dialami oleh konsumen secara offline. Ada pula keuntungan dari e-commerce ini.
E-commerce dia menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemudian antrian panjang. Lalu situs e-commerce ini menawarkan keuntungan besar bagi pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pada materi pertemuan 13, yaitu yang membahas tentang Supply Chain Management. Manajemen rantai pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Cara kerja SCM ini yaitu dia mengendalikan atau menghubungkan produksi, pengiriman, dan distribusi suatu produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasokan, perusahaan dapat memotong biaya terlebih dan mengirimkan produk ke konsumen yang lebih. Rantai pasokan adalah jaringan yang terhubung dari individu, organisasi, sumber daya, kegiatan penjualan produk atau layanan, dan penggunaan teknologi yang terlibat dalam pembuatan. Rantai pasokan ini dimulai dengan pengiriman bahan baku dari perusahaan pembuat hingga ke produsen dan berakhir dengan pengiriman produk atau layanan di konsumen akhir. Manajemen rantai pasokan ini terdapat beberapa komponen-komponen dasar yang mendukung SCM. Komponen-komponennya ini adalah yang pertama, perencanaan. Setiap perusahaan itu membutuhkan perencanaan pasokan untuk mendapatkan penawaran untuk produk dan layanan mereka melalui sumber daya. Nah, hal yang sangat penting bagi perusahaan karena mereka harus memutuskan pemasok yang paling baik untuk pembuatan produksi yang dibutuhkan. Yang ketiga tuh ada pabrik. Manajer rantai pasokan harus dapat melakukan proses yang diperlukan untuk memproduksi, meminta, dan mengemas produk atau layanan mereka. Yang keempat, pengiriman sangat penting dalam SCM. Tanpa proses pengiriman, barang tidak akan bisa didistribusikan ke pelanggan atau konsumen lain. Bagian ini disebut juga sebagai logistik oleh SCM. Yang kelima, yaitu pengembalian. Pengembalian ini merupakan perhatian utama dalam rantai pasokan. Perencanaan harus fokus pada jaringan yang fleksibel dan bertanggung jawab atas penerimaan dan kelebihan produk yang dikirim kembali kepada mereka atau dari pelanggan mereka sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan 14 yang membahas tentang intelligent system. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat mesin cerdas. Sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lainnya. Ada juga expert system, yaitu pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Dalam kecerdasan buatan atau biasa disebut AL, sistem pakar atau expert system, adalah sistem komputer yang mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Expert system adalah contoh sistem berbasis pengetahuan dibagi menjadi dua subsistem, mesin inferensi dan berbasis pengetahuan. Basis pengetahuan mewakili fakta dan aturan. Mesin inferensi menerapkan aturan pada fakta yang diketahui untuk menyimpulkan fakta baru. Mesin inferensi ini juga dapat mencakup kemampuan penjelasan dan debugging. Expert system telah andal digunakan dalam dunia perbisnisan untuk mendapatkan keuntungan taktis dan memperkirakan kondisi pasar. Yang pertama, ia memberikan solusi yang konsisten. Yang kedua, memberikan penjelasan yang masuk akal. Yang ketiga, atasi keterbatasan manusia. Dan yang keempat, mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, ia kurang masuk akal sehat. Yang kedua, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Yang ketiga, kesulitan dalam membuat aturan inferensi. Dan yang keempat, dapat memberikan solusi yang salah.
Materi yang terakhir yaitu pada pertemuan 15 yang membahas tentang hak atas kekayaan intelektual. Intellectual property right atau yang biasa disebut dengan hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak, kekayaan, dan hasil dari akal budi seorang manusia. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk, proses yang bisa digunakan oleh manusia. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang sangat spesial dan eksklusif. Hak ini akan diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atas suatu yang diciptakannya. Dalam kata yang sederhana, hak atas kekayaan intelektual ini mencakup hak cipta, hak paten, dan hak mereka. Terima kasih, sekian yang dapat saya jelaskan pada materi pertemuan 9 hingga pertemuan 15 ini untuk memenuhi tugas akhir saya. Apabila saya ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.